Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6359 benar atau salah akan terungkap. Chu Feng memiliki beberapa pemahaman tentang Song Yun. Gadis ini terlihat polos, tetapi sebenarnya dia sangat bijaksana. Anda harus waspada terhadapnya. Satu hal yang sangat tidak pasti adalah apakah dia benar-benar ingin membantunya atau hanya ingin menipunya agar kembali ke keluarga Ye. Meskipun mereka sudah saling kenal sejak lama, Chu Feng tidak yakin apakah mereka adalah musuh atau teman. Bagaimanapun, dia memang pernah bergabung dengan klan Abadie sebelumnya, dan apa yang dia katakan kemudian hanyalah sepihak. Akan tetapi, pilihan Chu Feng untuk pergi bersama Song Yun tidak sepenuhnya karena keinginannya untuk mengambil risiko. Ia juga mempunyai alasannya sendiri. Misalnya, ketika Chu Feng menyelamatkan neneknya, Song Yun ada di sana. Song Yun tahu kalau Chu Feng punya cara yang sangat ampuh untuk menyelamatkan orang, namun dari awal sampai akhir, Song Yun tidak pernah bertanya pada Chu Feng cara apa yang dia gunakan untuk menyelamatkan neneknya. Dia tampaknya tidak peduli sama sekali tentang hal itu. Ini juga salah satu alasan mengapa Chu Feng mempercayai Song Yun. Akhirnya, kapal perang klan Abadie muncul lagi di hadapan Chu Feng. Apakah Song Yun dapat dipercaya atau tidak akan segera menjadi jelas. Song Yun mengeluarkan token dan mendarat di perahu dengan lancar tanpa halangan apapun. Tak lama kemudian, sosok yang familiar datang lagi ke arah kami. Mereka adalah Ye Xiancheng, kepala keluarga Ye, dan orang tuanya. Penatua Keking, Anda kembali. Apakah kamu siap? Jika kamu masih butuh waktu, kamu bisa menunggu. Kamu harus menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik. Ketika dia melihat Song Yun, Ye Xiancheng, kepala keluarga Ye yang bermartabat, sangat memperhatikan. Dia memanggil Song Yun sebagai tetua tamu. Tapi sikap itu, bagaimana bisa seperti seorang ketua klan memperlakukan yang lebih tua? Itu lebih seperti seekor anjing menjilati duinya. Terima kasih atas perhatianmu, ketua klan. Aku sudah melakukan semua persiapan. Aku ingin tahu bagaimana formasinya. Tanya Song Yun. Semuanya berjalan jauh lebih lancar dari yang diharapkan. Jika tetua tamu sudah siap, formasi dapat diaktifkan sekarang. Kata ketua klan Abadie. Kalau begitu buka saja, kata Song Yun. Bagus. Segera, kepala keluarga Ye memimpin jalan dan menuju ke bagian dalam kapal perang. Sepanjang jalan, ketua klan Abadie juga mengobrol dengan Song Yun tanpa henti. Ibu pemimpin klan Ye tampak tidak berdaya. Ayah pemimpin klan Ye tampaknya sudah terbiasa dengan hal itu dan tidak banyak bereaksi. Hu Feng, Chu Feng, lihatlah penampilan ketua klan Abadie. Apakah menurutmu dia hanya berpura-pura, atau dia benar-benar menyukai Song Yun? Egi bertanya dengan rasa ingin tahu. Kelihatannya nyata. Mungkin aktingnya bagus. Egi, apa pendapatmu? Tanya Chu Feng. Ratu ini tahu, jadi aku tidak akan bertanya padamu. Lagi pula, kaulah yang melatih mata ketiga. Bagaimana mungkin kau tidak bisa melihat? Tanya Egi. Anda dapat mengetahui wajah seseorang tetapi tidak hatinya. Sangat mudah untuk melihat melalui formasi. Tetapi yang paling sulit adalah melihat melalui hati seseorang. Kata Chu Feng. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di area tengah kapal perang yang tadinya ditutupi oleh formasi penghalang. Ketika formasi penghalang itu menghilang, istana megah tampak di depan mata. Istana ini sangat istimewa, dengan sekat di tengah dan dua warna, hitam dan putih. Saat penghalang itu sirna, yang muncul di wajah bukan hanya atmosfer berat saat itu, tetapi juga kekuatan penyembuhan yang dahsyat. Dapat dikatakan bahwa orang biasa yang tidak pernah berlatih bela diri pun menderita penyakit. Selama ia terpapar sedikit saja kekuatan penyembuhan di sini, ia dapat segera pulih dan masa hidupnya dapat diperpanjang hingga ratusan tahun. Ini kemungkinan besar adalah harta rahasia keluarga Ye yang disebutkan Song Yun. Pintunya perlahan terbuka, dan kekuatan penyembuhan yang lebih dahsyat pun mengalir keluar. Pada saat ini, Chu Feng dapat melihat bahwa tempat di dalamnya jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Ini sungguh suatu formasi penyembuhan yang luar biasa. Formasi besar dan istana awalnya merupakan satu kesatuan, tetapi ada juga banyak mata formasi di sekitarnya. Kecuali satu mata formasi yang kosong,
Ada harta berharga yang ditempatkan di mata formasi lainnya. Ada benda-benda yang sangat berunsur yang, dan ada benda-benda yang sangat berunsur yin, tetapi semuanya dipilih dengan sangat cermat, dan ini bukan sekadar memilih harta karun terbaik untuk ditaruh di dalamnya. Sebaliknya, harta karun ini disatukan untuk mencapai efek yang lebih baik. Ketua klan abadi Ye melangkah langsung ke istana, dan Song Yun mengikutinya dari dekat. Tapi saat Song Yun berjalan menuju pintu dan hendak memasuki aula, ibu dari pemimpin klan Ye tiba-tiba berbicara, "Gadis, formasi ini sangat penting bagi suku kita. Setelah masuk, kamu harus mengikuti instruksi ketua klan. Jika kamu gagal mengikuti aturan dan memengaruhi pembukaan formasi, konsekuensinya akan menjadi bencana." Tidak ada yang salah dengan nada kata-katanya, tetapi isinya penuh dengan peringatan, jelas merupakan pengingat untuk Song Yun. "Dua tetua, harap tenang. Aku sangat berterima kasih karena ketua klan bersedia menggunakan formasi ini untuk menyembuhkanku. Aku pasti akan mengikuti rencananya," kata Song Yun. "Ibu, jika ibu khawatir, masuklah bersama." Kepala keluarga Ye juga berkata, "Jika aku masuk, aku akan membagi kekuatan penyembuhan. Ini sudah disiapkan untukmu. Aku tidak terluka. Bukankah akan sia-sia jika aku masuk?" kata ibu dari pemimpin klan Ye. "Tetapi ibu, jika pintu istana terus-menerus terbuka, maka kekuatan penyembuhannya akan sia-sia," ucap pemimpin klan Ye. Implikasinya sangat jelas, yaitu untuk memberitahu ibunya agar tidak mempersulit Song Yun dan mengizinkannya masuk dengan cepat. Ibu pemimpin klan juga mendengar ini dan memutar matanya. Dia melambaikan tangannya tanpa daya dan berkata, "Masuk, masuk." Song Yun kemudian membungkuk kepada orang tuanya, yang juga merupakan pemimpin klan, dan berbalik untuk berjalan ke aula. Begitu mereka memasuki aula, pemimpin klan Ye memberi isyarat dan pintu ditutup. Seketika, mantranya berubah lagi dan dinding di sekelilingnya menjadi transparan. Chu Feng tidak terkejut dengan ini. Transparansi ini tidak hanya memungkinkan mereka melihat apa yang terjadi di luar, tetapi juga memungkinkan orang di luar melihat apa yang terjadi di dalam. Namun perubahan ini tidak diperlukan. Pastilah orang tua ketua klan Ye merasa khawatir, sehingga mereka meminta ketua klan Ye untuk mengubah harta karun itu menjadi transparan agar mereka bisa merasa tenang. Dan pada saat ini, kepala keluarga Ye menatap Song Yun, matanya tampak sangat penuh kasih sayang dibandingkan sebelumnya. "Penatua Keking, apakah Anda siap?" "Ya." Song Yun mengangguk, lalu melambaikan lengan bajunya dan sepotong kain kasa terbang keluar. Kain kasa itu berbeda dari kain hitam sebelumnya. Kain kasa itu langsung berubah menjadi kekuatan penghalang, menghalangi istana dari dalam. "Lagi sibuk apa?" Melihat hal itu, ibu pemimpin klan Ye yang berada di luar aula buru-buru bertanya. Meskipun ayah pemimpin klan Ye tidak berbicara, alisnya terangkat dan niat membunuh keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, banyak sekali tokoh muncul di seluruh dunia. Mereka adalah pasukan keluarga Ye. Mereka jelas sudah siap, dan ketika mereka menyadari ada sesuatu yang salah, mereka segera menutup istana sepenuhnya. Namun Song Yun tidak menanggapinya dengan serius. Sebaliknya, dia melambaikan lengan bajunya lagi dan membuang dunia spasial tempat Chu Feng berada. Chu Feng menggerakkan pikirannya dan melepaskan diri dari formasi, berdiri di samping Song Yun. Tapi, hanya dia. Adapun neneknya, Chu Feng tidak membawanya keluar secara langsung, tetapi menyembunyikannya dalam formasi. Kemunculan tiba-tiba orang ini mengejutkan kepala keluarga Ye. Dia melihat dari atas ke bawah, lalu dari bawah ke atas, berulang kali beberapa kali sebelum bertanya, Kamu adalah Chu Feng?" "Ini aku," jawab Chu Feng. "Penatua Keking, kamu juga telah dikendalikan olehnya?" Ketua klan abadi Ye bertanya pada Song Yun. Dia mengira Song Yun juga dikendalikan oleh Chu Feng seperti tuan muda ke-9. "Kontrol apaan sih, anak bodoh? Tidakkah kamu mengerti?" Gadis ini berada di kelompok yang sama dengan Chu Feng. Di luar aula, ibu pemimpin klan Ye tampak sangat kecewa padanya, dan kemudian dia mulai berlatih sihir. Langit dan bumi sekitarnya diterangi oleh cahaya keemasan. Meskipun Chu Feng berada di dalam harta rahasia ini,
dia masih bisa merasakan kekuatan dan tekanan luar biasa kuat yang terpancar dari cahaya keemasan itu. Dengan kata lain, mereka ada di dalam harta karun rahasia ini. Jika tidak, tekanan tersebut akan langsung memusnahkan mereka. Itu adalah formasi yang sangat kuat. Formasi besar leluhur kita telah diaktifkan. Tidak ada yang bisa lolos. Dasar gadis bodoh, kalau kau kembali sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk meninggalkan tubuhmu yang utuh. Ibu dari pemimpin klan Ye menggertakkan giginya dan berkata kepada Song Yun dengan kejam, "Tidak ada seorang pun yang bisa lolos." "Wanita tua, kamu benar-benar tua. Ingatanmu benar-benar buruk, bukan? Ketika saudaraku Chu Feng membawa pergi nenek kita, bukankah formasi leluhurmu sudah diaktifkan?" Song Yun melepas tudung kepalanya dan menatap ibunya, kepala klan Ye. Di wajah polosnya ada sepasang mata yang menghina. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.